Lanjut ke slide 13. Aspek-aspek Pancagatra. 1. Ideologi. Dalam strategi pembinaan ideologi, berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan. Kedua, pemersatu bangsa harus ditanamkan pada seluruh warga negara Indonesia. Yang ketiga, ideologi harus dijadikan sebagai panglima, bukan sebaliknya, atau menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi yang baru yang tak jelas asal-usulnya. Yang keempat, dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan. Yang kelima, ideologi Pancasila yang mengakui keanekaragaman dan dijadikan untuk menyejahterakan dan mempersatukan bangsa. Yang keenam, eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan. Humanis itu berberi kemanusiaan. Lanjut ke slide 14. Masih dalam aspek-aspek Pancagatra. Yang kedua, politik. Politik diartikan sebagai asas, halauan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor, yaitu sektor masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output. Jadi input ini sudah saya jelaskan di pertemuan awal kelas 10, yaitu masukan. Input itu adalah sebuah masukan. Dan output adalah sebuah kebijakan. Jadi masyarakat itu memberikan masukan dan pemerintah meresponnya dengan membuat sebuah kebijakan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila. Lanjut ke slide 15. Masih dalam aspek-aspek Pancagatra. Yang ketiga adalah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara Indonesia. Upaya untuk menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan adanya monopoli. Free fight liberalism ini adalah persaingan bebas ala liberalisme yang sedang melanda dunia global. Sedangkan etatisme adalah suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan negara sebagai pusat segala kekuasaan. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi karena saling terkait dan berhubungan. Lanjut ke slide 16. Masih dalam aspek-aspek Pancagatra. Yang keempat adalah sosial budaya. Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan. Ada yang disingkat ATHG. Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung maupun tak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut ke slide 17. Aspek-aspek Pancagatra. 5. Pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip-prinsip sistem ketahanan nasional antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, bangsa Indonesia cinta damai, tapi lebih cinta kemerdekaan. 2. Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan visional wawasan Nusantara. 3. Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan kekuatan nasional. 4. Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional SIS-AN-KAMNAS dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta SIS-AN-KAMRATA, di mana sistem keamanan rakyat semesta, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Lanjut ke slide 18. Hubungan antar gatra. Antara Trigatra dan Pancagatra serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi, yang artinya adalah sebagai berikut. A. Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra ilmiah sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. B. Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. C. Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. Sebaliknya, kekuatan dari salah satu atau beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah dan mempengaruhi kondisi secara keseluruhan. D. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan kekuatan yang integratif dan kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, slide ke-19. Selanjutnya, hubungan antar gatra dikemukakan seperti uraian berikut. Gatra geografi. Karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas, dan persebaran kekayaan alam. Dan sebaliknya, kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi. Kedua, antara gatra geografi dan gatra kependudukan. Bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi. Dan sebaliknya, karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya. 3. Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam. Kehidupan dan penghidupan penduduk dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam. Demikian pula sebaliknya, jenis, kualitas, kuantitas, dan persebaran kekayaan alam dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan, khususnya kekayaan alam yang dapat diperbarui. Lanjut ke slide 20.
masih dalam hubungan antar gatra. Yang keempat, hubungan antar gatra dalam pancagatra. Setiap gatra dalam pancagatra memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain, dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi dari gatra-gatra lain secara terintegrasi. Yang A, antara gatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi negara. Selain itu, ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian tujuan nasional. B. Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan rasa keamanannya. Lanjut ke slide 21. C. Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata akan meyakinkan kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial budaya, serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain. Yang D, antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya, dan berkepribadian akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan kebersamaan, serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak individu. Lanjut ke slide 22. Yang E. Lanjut aja yang tadi, sekarang yang E. Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan dan keamanan yang stabil, dinamis, maju, dan berkembang di seluruh aspek kehidupan akan memperkokoh dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Lanjut ke slide 23. Hubungan antar gatra. Masih dalam hubungan antar gatra. Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai peranan tergantung dari sifat setiap gatra. Gatra ilmiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk keamanan. 2. Gatra ideologi, politik, sosial, dan budaya mempunyai peranan sama besar untuk kesejahteraan dan keamanan. 3. Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada peranan untuk keamanan. 4. Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan daripada peranan untuk kesejahteraan.